Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iko Mangde Prenata, presensi 32 dengan NIM 2211031212 dari kelas PGSD A1 Denpasar semester 4. Jadi di sini saya akan memberikan video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai kelestarian lingkungan. Di sini juga ada adik saya, silahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikuta Putri Puspita Dewi, saya kelas 3 SD. Baik, bisa disimak videonya. Baik Putri, apa sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai kelestarian lingkungan. Putri, apa udah tahu apa itu kelestarian lingkungan? Belum. Jadi kelestarian lingkungan itu ada banyak ragamnya, itu ada dua, yaitu ada kelestarian lingkungan alam dan buatan. Jadi untuk di kelestarian alam itu contohnya itu ada hutan, danau, sungai dan lain sebagainya. Dan lingkungan buatan itu contohnya itu ada jembatan, taman sekolah, lingkungan sekolah dan yang lain-lain. Baik Putri, bisa dibuka halaman 20. Oke. Jadi kita yang pertama itu kita tuh belajar mengenai memelihara hutan. Apa Putri tahu di sekitar sini ada berapa hutan? Di sini jadi di Bali itu khususnya itu sangat banyak ada hutan seperti yang di Bali Barat, ada juga di lain sebagainya yang ada di Bali. Jadi ada juga beberapa cara memelihara hutan seperti itu. Yang pertama itu ada reboisasi. Putri tahu reboisasi? Jadi reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan. Jadi misalkan ada hutan-hutan yang pohonnya gundul dan segala macam yang ditebang-tebang sembarangan, itu bisa ditanam dengan bibit pohon yang baru, yang tujuannya itu adalah untuk mengembalikan nuansa hutan yang cukup lebat. Jadi itu cara memelihara hutan yang pertama. Jadi yang kedua itu ada melakukan sistem tebang pilih tanam. Jadi dengan melakukan tebang pilih tanam ini kita tuh menebang pohon yang sudah tua saja, seperti yang sudah tidak bisa digunakan lagi, yang berpotensi untuk tumbang karena sudah tua, dan juga yang sudah lapuk dimakan usia. Ya setelah kita menebang itu, dan kita juga tanam dengan pohon yang baru. Yang ketiga itu dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang menebang sering pohon-pohon di hutan itu. Jadi kan sekarang banyak juga orang-orang di sekitar kita tuh yang menebang pohon sembarangan seperti itu. Kita harus juga memberikan sanksi tegas, mungkin dari pihak kepolisian dan lain. Kita harus memberikan sanksi tegas kepada orang-orang itu. Itu adalah cara memelihara hutan. Yang kedua itu ada cara memelihara sungai. Kan Putri udah tahu sungai itu apa kan? Air yang mengalir itu kan udah tahu. Jadi ada juga beberapa cara Putri untuk memelihara sungai. Itu yang pertama itu adalah jangan membuang sampah ke sungai. Kan Putri mungkin udah tahu kalau mungkin di perjalanan menuju sekolah di sungai itu pasti banyak ada sampah kan? Nah, pasti ada sampah. Jadi dari umur Putri, dari yang masih kecil, harus belajar dari sekarang tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai seperti itu. Yang kedua, jangan meracuni sungai. Jadi banyak juga orang-orang kadang yang mungkin buang air kecil, buang air besar juga di sungai, yang itu menimbulkan racun untuk fauna yang ada di sungai seperti ikan dan segala macam. Jadi yang ketiga itu kita juga harus selalu membersihkan sungai. Yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Dan selanjutnya itu adalah melakukan pengerukan lumpur di sungai. Yang tujuannya itu yang pasti agar kembali membersihkan sungai agar tidak kotor lagi, dan juga agar sungai tidak dangkal. Nah, baik, itu dari tentang memelihara sungai dan hutan. Bisa dibuka halaman 21.
Nah, di sana kan ada cara-cara memelihara lingkungan kita, dan selanjutnya itu ada juga danau. Itu ya ada, tahu nggak? Mungkin beberapa danau yang ada di Bali. Contohnya mungkin satu atau dua, Putri tahu? Oh, belum pernah ya. Mungkin di Bali itu juga ada beberapa danau yang cukup besar. Contohnya itu adalah Danau Batur, Danau Beratan, Danau Tamblingan, dan Danau Buyan yang ada di Bali. Jadi di danau itu juga ada cara memelihara, bukan sembarangan juga. Yang itu, yang pertama itu adalah tidak mengotori dengan sampah atau limbah. Yang kedua itu ada tidak mengambil pasir atau batu di sekitar danau. Yang ketiga itu dengan tidak meracuni danau agar ikan-ikan yang ada di danau ataupun fauna-fauna yang ada di danau juga tidak mati karena keracunan. Yang terakhir itu adalah menjaga pohon di sekitar danau. Nah, itu adalah cara-cara memelihara lingkungan di sekitar danau. Bisa dilanjut ke halaman 22. Nah, selanjutnya itu ada juga gunung atau bukit, Putri. Mungkin Putri tahu Gunung Agung? Tahu? Nah, itu adalah contoh gunung yang ada di Bali. Jadi kita juga nggak sembarangan, kita juga harus tetap menjaga, memelihara keasrian gunung tersebut. Yaitu yang pertama dengan tidak mendirikan bangunan di lereng gunung atau bukit. Yang kedua itu adalah tidak menebang pohon-pohon di lereng dan puncak gunung, yang tujuannya juga biar asri lah gunungnya, biar tidak gundul karena pohon-pohon semuanya ditebang. Yang terakhir itu yaitu menghindari menambang pasir atau batu di kaki gunung, gitu ya. Nah, kan jadi sekarang Putri udah tahu apa itu lingkungan alam. Nah, itu kan ada contohnya, itu adalah hutan, ada sungai, ada danau, ada gunung atau bukit. Nah, sekarang kita akan menjaga, mempelajari lingkungan buatan. Mungkin Putri tahu beberapa lingkungan buatan itu? Belum tahu juga. Jadi di lingkungan buatan itu contohnya itu adalah ada jembatan, ada taman sekolah mungkin seperti yang di sekolah, dan ada juga gedung sekolah atau kelas. Jadi kita juga tidak sembarangan, karena di lingkungan buatan ini kita juga harus menjaga kebersihannya seperti itu. Dan selain itu juga di lingkungan buatan itu ada danau buatan. Tahu namanya? Nggak tahu. Jadi danau buatan itu disebut juga waduk. Jadi waduk itu adalah danau buatan yang tujuannya itu untuk biar ada air lah di sekitar tempat waduk itu. Nah, selain itu juga kita harus menjaga kebersihan dari waduk itu seperti danau pada umumnya. Jadi kita juga harus memelihara lingkungan buatan tersebut, dan cara-caranya yaitu yang pertama contohnya adalah jembatan. Jadi untuk di jembatan itu kita harus memelihara juga jembatan itu supaya tidak kotor. Yang pertama yaitu tidak melewati dengan muatan yang melebihi batasnya. Contohnya mungkin ada truk-truk yang membawa muatan pasir yang berlebihan melewati jembatan, dan nanti jembatannya bisa juga jebol, bisa juga ambruk dan segala macam. Yang kedua yaitu ada memantau keadaan jembatan secara rutin. Jadi kalau misalkan di jembatannya itu sudah mulai ada rusak, seperti aspalnya rusak dan segala macam, kita juga harus menjaga supaya jembatan itu tetap nyaman lah dilewati oleh para pengendara. Yang ketiga itu tidak mengeruk tanah di sekitar jembatan. Ini juga benar sekali, di jembatan itu kita tidak boleh mengeruk tanah karena bisa menyebabkan jembatan itu jebol juga. Nah, yang kedua mungkin Putri tahu yaitu taman sekolah. Ya, kita juga harus memelihara taman-taman di sekolah. Mungkin Putri bisa memberikan contoh gimana caranya memelihara taman sekolah? Berapa? Mas. Contoh yang pertama, menjaga dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membersihkan lingkungan secara rutin. Yang ketiga, awasi
benar sekali ya Putri ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di taman sekolah, yaitu dengan tidak merusak, mengotori, dan menelantarkannya. Dan tidak lupa juga Putri, kita kalau sudah punya taman sekolah, kita harus tetap menyirami tanaman tersebut agar tidak mati. Yang ketiga itu juga ada kita harus membuat juga pagar pelindung agar tidak sembarangan teman-teman yang lain itu masuk ke daerah area taman sekolah. Nah, yang ketiga itu ada bisa dibuka Putri halaman 23. Nah, bisa dilihat di sana ada juga gedung sekolah atau kelas. Nah, Putri mungkin tahu gimana caranya menjaga atau memelihara kawasan kelas Putri, mungkin bagaimana, apa Putri tahu? Tahu. Nah, bisa berikan contohnya gimana mungkin cara membersihkannya? Yang pertama dengan cara mengepel atau menyapu area kelas, dan juga membersihkan papan atau membersihkan kaca. Yang ketiga mengangkat bangku agar tidak rusak atau tidak sengit. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Putri itu. Kita harus menjaga juga keadaan kelas seperti mengepel, menyapu, membersihkan kaca, menjaga juga barang-barang seperti bangku, meja, dan segala macam. Dan jangan lupa juga kita dalam kelas itu tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, benar sekali, tidak boleh mencoret tembok karena dapat juga mengotori area kelas seperti itu. Nah, mungkin Putri itu saja mungkin pembelajaran mengenai lingkungan alam dan buatan. Jadi kan Putri sudah tahu di lingkungan alam itu ada seperti hutan, danau, gunung, bukit, dan sungai. Yang ada juga lingkungan buatan seperti jembatan, apalagi itu ada gedung-gedung di sekolah dan taman sekolah seperti itu. Bisa dibuka halaman 25. Nah, di sana kan ada soal pilihan ganda. Silakan, karena Putri sudah mengerti. Apa Putri sudah mengerti tadi materinya? Nah, sekarang silakan dijawab. Pilihan ganda itu sebanyak 10 soal. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, Pak Putri sudah selesai? Nah, mari kita bahas satu persatu pertanyaannya. Jadi yang nomor 1 itu soalnya adalah cara memelihara lingkungan sekitar. Ialah pilihannya itu yang A, membuang bangkai tikus di tengah jalan, yang B, membuang sampah di pinggir jalan, yang C, membuang air besar di WC, dan D, yaitu membuang air kecil di sungai. Yang mana pilihannya Putri? C, membuang air besar di WC. Ya, benar sekali. Jadi kita harus sesuai tempat untuk seperti membuang air besar, membuang air kecil itu di WC, tidak boleh di sungai, tidak boleh di pinggir jalan, apalagi di sungai dan segala macam. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, tadi kan kita udah mempelajari mengenai tebang pilih tanam untuk itu. Jadi soalnya itu tebang pilih tanam untuk memelihara. Yang A, ada sungai, B, ada danau, C, ada hutan, D, ada sawah. Pilihannya yang mana? C, hutan. Ya, benar sekali. Seperti yang kita pelajari tadi, tebang pilih tanam itu untuk memelihara hutan, seperti itu. Yang ketiga yaitu soalnya adalah cara menjaga lingkungan buatan, yaitu dengan yang A, tidak mencoret-coret pagar rumah, B, membuang sampah di depan rumah, C, menggambar di tembok rumah, yang D, menyumbat saluran air di belakang rumah. Jawabannya yaitu A, tidak mencoret-coret pagar rumah. ya, benar sekali. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya itu lingkungan alam di sekitar sekolah adalah yang A adalah ruang kelas, B, ruang guru, C, sungai, D, teman sekolah. Jawabannya adalah C, sungai. nah, benar sekali. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, lingkungan alam itu selain hutan, danau, gunung, dan bukit adalah sungai. Jadi untuk ruang kelas, ruang guru, dan teman sekolah itu termasuk lingkungan
buatan. Benar sekali. Yang nomor 5, manfaat taman kota sebagai yang A, peneduh jalan, B, tempat mengamen, C, tempat berjualan, D, tempat mengemis. Jawabannya adalah Peneduh jalan. ya, benar sekali. Ternyata Putri pintar sekali ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 6. Ruang membaca di sekolah adalah, pilihannya itu adalah A, ruang kelas, B, ruang perpustakaan, C, ruang guru, D, ruang kepala sekolah. Jawabannya adalah Di ruang perpustakaan. ya, benar sekali. Ya, di sekolah pasti untuk tempat membaca, meminjam buku dan lain-lainnya itu ada di ruang perpustakaan. Dan lanjut ke soal nomor 7. Tempat jual beli di sekolah itu disebut A, restoran, B, pasar, C, pedagang kaki lima, D, kantin sekolah. Jawabannya adalah Di kantin sekolah. ya, benar sekali. Jadi di setiap sekolah itu pasti kalau ingin berbelanja, di saat lapar, haus dan segala macam, pasti di kantin sekolah. Kantin sekolah. Yang nomor 8 yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut A, swalayan, B, restoran, C, pasar, D, mall. Jawabannya adalah C, pasar. ya, benar sekali. Kita lanjut ke soal nomor 9. Cara memelihara pasar adalah yang pertama, yang A, dijaga kelancaran saluran airnya, B, dibangun dengan biaya tinggi, C, tempat parkir bebas, D, tempat berdagang bebas. Jawabannya adalah A, dijaga kelancaran saluran airnya. ya, benar sekali. Jadi cara memelihara pasar yaitu dengan dijaga kelancaran saluran airnya. Nah, kita soal ke 10 atau yang terakhir. Jadi berikut yang bukan upaya menjaga kebersihan, pilihannya itu adalah A, menyapu tiap hari, B, menyiami rumput liar, yang C, memotong pohon sesukanya, yang D, membuat taman kecil. Jawabannya adalah C, memotong pohon sesukanya. nah, benar sekali. Jadi memotong pohon sesukanya itu adalah bukan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi seperti itu. Baik, untuk Putri nilainya 100 karena benar semua. Jadi mungkin itu saja mungkin pembelajaran hari ini Putri. Semoga Putri bisa mengerti pembelajaran mengenai kelestarian lingkungan. Apa bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekian video pembelajaran mengenai kelestarian lingkungan dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.